Kalian soleh merampok negara, menyiksa rakyat. Kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Peta pola pemanfaatan ruang yang di sini, yang di warna-warna kuning, putih, biru, inilah zona reklamasinya. Oke. Dan cara dia melakukan tipologinya, di dalam legenda disebutkan daerah yang reklamasi, tetapi dia tutup dengan warna. Pagar laut yang membentang di 6 kecamatan dan 16 desa di perairan Tangerang, Banten menjadi sorotan publik. Untuk apa pagar ini dipasang? Benarkah pemasangannya atas swadaya masyarakat di sekitar? Kita simak penelusuran Nadia Valeri dari Kabupaten Tangerang, Banten. Lalu seperti apa dampak pembangunan pagar laut terhadap aktivitas para nelayan? Saat ini saya akan menemui salah satu nelayan di wilayah ini, Pak Heru, yang merasakan betul akibat dari pembangunan pagar tidak berizin terhadap mata pencahariannya. Saat ini saya sudah tiba di depan pagar laut misterius. Ini masih di wilayah Desa Kronjo. Tadi saya berangkat dari Kampung Pulau Cangkir di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Perjalanan ke sini memakan waktu tadi sekitar 15 menit dengan kondisi ombak yang cukup tinggi. Saat ini cuacanya juga masih mendung, tadi sempat turun hujan. Dan inilah penampakan dari material bambu yang digunakan untuk membuat pagar laut yang membentang di 6 kecamatan, di 16 desa di sepanjang perairan Tangerang, Banten. Material bambu ini cukup kokoh, berdasarkan informasi dari nelayan ini kedalaman ataupun tinggi bambu bahkan mencapai 6 meter. Ditancapkan hingga ke dalam laut. Dan tadi juga saya perhatikan di dalam perjalanan, ini setiap 400 meter dari pagar bambu yang ditancapkan, ini ada semacam celah untuk kapal nelayan bisa masuk dan melewati celah tersebut. Dan sementara hamparan pagar bambu ini, pagar laut misterius ini dibentuk ataupun dibangun sejajar, menyerupai labirin begitu. Dan luasnya memang ini 30,16 km. Masih melihat di sisi sana, masih luas sekali kalau kita susuri pagar laut di sini. Dan memang ini ternyata walaupun terlihat ringkih, tapi ternyata cukup kuat, cukup kokoh. Untuk tikar dari material bambu ini bisa menahan berat. Cukup kuat ya Pak ya? Cukup kuat, lumayan. Ini untuk apa ya Pak? Ini pasir dan karung bekas. Karung ini buat menahan biar kuat gitu. Biar kuat? Biar kokoh. Oke, maksudnya kalau ketiup angin gitu? Iya, biar bebannya ada gitu. Oke, biar ada beban ya Pak ya. Ya ini cukup kuat. Kalau jaring paranet ini apa namanya paranet ya? Itu untuk apa Pak? Ini untuk ciri barangkali ya, buat tanda lah. Tanda? Ya tanda buat ya salah satu kegiatannya ya seperti ini speknya. Jadi ketika akan di drone mungkin ya, jadi kelihatan. Oh, oke. Dari kamera drone terlihat ya Pak? Karena kan luas juga ya 30,16 km untuk dipantau begitu. Iya, jadi untuk memudahkan pemantauan dari atas ya, drone. Oke Pak, ini bersambung tadi cerita Pak Heru. Ini pemasangan artinya Agustus 2024 itu baru mulai dipasang atau sudah selesai dipasang? Baru mulai dipasang kalau di sini. Agustus 2024 baru mulai dipasang, baru mulai material berdatangan dan pemasangan begitu. Iya. Pak, tadi kan sempat disebutkan juga warga sudah melihat siapa-siapa saja yang membangunnya. Ini kan warga dari wilayah lain ya, tapi masih di Tangerang, tapi beda dengan warga di Pulau Cangkir begitu. Nah, ini sempat ada upaya menghentikan Pak
pembangunan ini? Udah sempat waktu itu berapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah 2 bulan melalui HNSI. Bulan November 2024. Kopmaswas itu pernah sidak bersama DKP dan KKP. Pemerintahan juga sudah turun tangan. Ada turun tangan. Kemudian ditanyakan legalitasnya atau perizinannya, ternyata nggak ada. Akhirnya di stop kurang lebih selama 1 minggu tuh. Di stop artinya disegel? Belum ada penyegelan. Oh, aktivitasnya di sini iya, di stop? aktivitasnya di stop, menunggu perizinannya. Dan juga setelah 1 minggu ternyata dimulai lagi tuh pembangunan, penancapan. Saya pikir perizinannya sudah lengkap. Warga mengira begitu? Iya, ternyata dimulai lagi. Nah, setelah dimulai lagi, ya kan namanya di Pulau Cangkir banyak pengunjung ya, bukan dari Kronjo atau Kabupaten Tangerang saja, karena ada objek wisata ziarah religi. Di sini ada makam Syekh Waliuddin, Pangeran Jaga Lautan. Ya, akhirnya tayang banyak tuh. Mulai viral, di videoin atau apa gitu. Akhirnya kita mencoba untuk aksi ya, penolakan. Dan teman-teman juga waktu kemarin di Kohot itu, di Paku Haji, setelah itu baru tuh pada turun semua. Aksi unjuk rasa gitu? Unjuk rasa untuk menolak kegiatan proyek tersebut. Ada balasan dari pemerintah? Ada, akhirnya turun sidak ke lapangan sampai penyegelan. Nah, kemarin ditunggu katanya sampai 20 hari kalau nggak salah. Nah, ini kurang lebih udah 1 minggu ya ke sini. Masih belum ada segel ya Pak ya? Belum kita pantau ya? Iya, kalau di ujung sana udah ada segel. Oh, di ujung kegiatan sana? Minggu kemarin. Berarti desa lain ya Pak, bukan desa Kronjo ya? Iya, berarti satu zona sebenarnya. Satu zona beda desa. Karena 30,16 km itu ya berikut Kecamatan Kronjo. 6 kecamatan, 16 desa. 6 kecamatan, 16 desa. Oke, Pak Heru, informasinya ini pada saat warga menolak, sempat ada ancaman, betul Pak? Oh, bahkan kita orasi aja ada 2 kubu. Iya, ada kubu dari PIK 2, mungkin ya atas perintah perusahaan pengembang tersebut, dan juga kita kubu penolakan. Nah, itu sempat penolakan ini dari nelayan? Dari nelayan, tani tambak, juga ada yang para korban-korban pengurugan itu tanahnya yang diuruk belum dilunasin udah diuruk, ya kan. Ada yang sungai yang diuruk gitu tanpa sosialisasi. Jadi banyak lah kegaduhan-kegaduhan itu. Nah, ini saling berseberangan begitu, pro dan kontra akan pembangunan pagar laut ini. Nah, itu. Jadi masyarakat itu sempat menanyakan tuh nggak ada yang tahu siapa pemilik proyek tersebut. Nah, ya kasat akhirnya mata ya Pak pemiliknya ya. Semua pura-pura sebenarnya, bukannya nggak tahu, jadi pura-pura nggak tahu. Tapi ancaman itu ada? Ya, ancaman pasti ada. Suruh diam lah, suruh apalah gitu kan, atau gimana, ada. Ada ketakutan juga dari warga di sini Pak? Ada. Ya mau ngelindung ke siapa gitu kan, sementara Pemdes, Kades, Camat, sampai Bupati ya kan, atau sampai Dewan kan diam. Ada salah satu dewan lah, beberapa dewan memang ada yang peduli juga ke warganya, ada. Nah, jadi itulah kita bisa ya biar aktif kembali, caranya gimana gitu. Nah, kita jadi selaku nelayan tradisional Bu ya, yang merasa terganggu. Karena nelayan tradisional itu kita cari ikannya di pinggir sekitar sini. Nah, di sekitar sini yang tertutup pagar-pagar ya Pak, tertutup sekat-sekat kita ini kan ya? Kalau buang jaring kan nggak ada batasnya, kalau sekarang ada batasnya. Nah, jadi sangat berdampak ya Pak, mengganggu ya? Sangat berdampak sekali. Nah, kita ketika buang itu bubu kepiting atau rajungan ada batasnya, itu kan nggak bisa. Nggak bisa nangkap banyak lagi? Nggak bisa nangkap banyak, malah yang ada itu alat tangkapnya rusak. Karena ini pagar-pagar ini kan, tiang-tiangnya itu kan udah banyak teritipnya ya, itu ya, bisa rusak. Itu. Berapa pengurangannya Pak sebelum pagar laut dibangun dengan saat ini aktivitas nelayan sesudah pagar dibangun, pengurangan mata penghasilan Bapak berapa? Waduh, udah kolab kata pengusaha mah. Saya kan udah nggak nelayan lagi sekarang karena dampak ini. Karena kalau dipaksa pun ya buang-buang biaya. Karena jaring pasti rusak, alat tangkap kepiting saya hilang, ya kan, karena nyangkut. Kalau dilanjutin kan ya bahaya, malah buang-buang ya operasional aja sih. Berarti sejak pembangunan pagar laut ini Bapak sampai berhenti Pak jadi nelayan? Berhenti, hampir 2 bulan. Sampai beralih profesi? Iya, alih profesi. Kita memang punya budidaya kerang hijau juga ya di sana. Ya kan waktu itu memang belum padat pagarnya, kita akhirnya ke sana
Situ belum dipagar. Nah, belum pagar, sekarang udah dipagar. Jadi Sekarang juga tutup sudah lagi. termasuk. Ya. Oh, oke. Jadi udah 2 nih, ya kan, nelayan Dari tradisional, nelayan, tutup. budidaya udang kerang hijau Kerang hijau. tutup. Nah, udah Gagal juga karena gagal aktivitas juga, ini karena ya Pak, pagar laut aktivitasnya ini ya. mengganggu. Nah, dan juga saya punya objek wisata bahari ya, atau wisata alam. Terganggu juga Pak. Wisata mangrove di sana kan terganggu. Terkena pagar juga. Bukan, airnya melimpah. Oh. Jadi limpah gitu Bu. Ya. Oh, gitu. Jadi dalamnya kan ada ikan, ada apa, udah kabur semua. Jadi airnya Limpas. mengarah ke sana? Iya, karena kan pengurukan kan bukan ratusan hektar, ribuan hektar. Iya. Jadi kantung-kantung airnya itu tertimbun material tanah ya, tanah uruk, dan Iya. juga ada hujan. Akhirnya air kemana-mana kan Di limpas. tempat wisata itu? Iya. Ya ke sini kan dampaknya ke para pelaku pembudidaya ikan. Oke, dampaknya banyak sekali Iya, ya Pak banyak. ya. Jadi kita udah 3 nih. Nah, sekarang udah tiarap nih. Dari nelayan tidak Iya. bisa, budidaya tadi kerang hijau juga tidak ternyata bisa, terdampak juga pagar terdampak laut. juga pagar lautnya. Bahkan mengelola tempat wisata ini Bisa. juga terkena imbas air dan Airnya. pengerukan begitu Iya, ya Pak ya. dan jalan sekarang udah rusak, putus. Ya, lalu apa dampak pembangunan pagar laut bagi para pedagang di pesisir dan apa harapan mereka? Kita simak penelusuran Nadia Valeri dari Kabupaten Tangerang, Banten. Mbak Dinda udah berapa lama jualan di sini Mbak? Sekitar 10 tahunan kayaknya. 10 tahun. Berarti sebelum ada pembangunan pagar laut di sini? Iya, Waktu pembangunan lihat Mbak? lihat. Tahu siapa yang membangun? Ya, yang membangun orang-orang pekerja. Biasanya ya, dia kadang datang pagi, mulai jam 6, terus selesai jam 5 sore. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. sampai jam 5 sore. Tapi itu dari warga sekitar juga yang membangun? Iya, warga sekitar, warga Cadang Kronjo. Oh, dari warga Iya, desa sini warga juga? desa sini juga ada yang membangun itu. Pas pembangunan sempat bertanya-tanya Mbak, ini untuk apa, proyek apa gitu? Enggak sih ya, soalnya ini juga orangnya itu kurang gimana ya. Jadi dia tuh nggak pernah yang namanya mampir atau apa. Nggak terbuka, nggak menyapa warga iya. juga. Ada pemberitahuan tapi sebelum penanaman ataupun pagar bambu ini dibentangkan di sini itu sempat ada pemberitahuan kepada warga? Tidak. Nggak ada sama sekali? Tidak Iya. diberitahu? Jadi tidak tahu pekerjaan itu, tahu-tahu udah ada aja itu. Udah ada yang bikin saja. Tapi warga pernah mempertanyakan atau menolak pembangunan ini Mbak? Ya mungkin ada ya sebagian beberapa orang yang menolak ini karena cukup mengganggu ya. Dibilang mengganggu, cukup mengganggu. Ini warung saya ya pedagang di sini, jadi hasilnya berkurang, jualannya berkurang, terus pengunjung wisatawan juga sepi. Ini dampak sejak pembangunan pagar laut itu? Iya. Jadi penghasilan Mbak berkurang drastis? Berkurang karena adanya ini. Jadi pengunjung juga kurang, yang biasanya di sini ramai, jadi kurang. Oke, selain dampak ekonomi, Mbak Dina merasakan dampak-dampak lain terhadap lingkungan mungkin sejak adanya pagar laut? Ya mungkin kalau saya ya sebagai warung itu aja sih. Cuma kalau nelayan-nelayan yang lainnya, saya tidak tahu apa dampaknya ini. Ya mungkin mereka juga terganggu. Mbak Dina mungkin sebagai warga di sini sudah 10 tahun berjualan di sini, apa harapannya kepada pemerintah? Ya pengennya masih bisa seperti sebelumnya, ya itu tidak ada, bisa dicabut-cabutin gitu, biar bisa kembali seperti semula lagi, warung menjadi ramai, banyak pengunjung yang datang. Harapannya ini dibongkar Iya, pagar lautnya? Iya. Baik Mbak Dina, terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran ini bisa segera terjawabkan dan Iya. bisa ada solusi yang nyata dari pemerintah. Terima kasih banyak Mbak Iya. Dinda, sehat selalu untuk keluarga. Amin.